wabarakatuh. Di sini saya Naca Tasya Salsabila dan ini teman saya Sally Nurlita. Di sini kami akan mengerjakan tugas observasi atau wawancara ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami. Baiklah, di sini saya Naca Tasya Salsabila dan ini Ibu Saya Sally Nurlita. Di sini saya akan melakukan tugas observasi wawancara dengan Ibu Sally. Baiklah, izin bertanya Bu. Ya. Di sini saya ingin bertanya tentang bahan ajar apa saja yang dipakai di sekolah untuk setiap jenjang kelasnya. Nah, karena kebetulan saya mengajar di PAUD, bagian kelas A, anak usia 3-4 tahun. Bahan ajar yang saya gunakan itu menggunakan bahan ajar cetak seperti buku paket yang disediakan sekolah. Terus juga menggunakan bahan ajar seperti puzzle atau kertas bergambar karena mereka masih anak-anak ya. Medianya baiknya itu banyak gambarnya agar mereka merasa lebih senang belajar gitu. Nah, yang kedua itu menggunakan bahan ajar multimedia seperti menayangkan video atau audio melalui televisi. Kita kan sudah dapat itu kebetulan di sekolahnya televisi dari pemerintah itu. Jadi saya manfaatkan untuk menayangkan video edukasi untuk anak murid saya. Nah, kemudian menurut Ibu lebih cocok bahan ajar cetak atau multimedia untuk anak-anak? Nah, kebetulan karena mereka masih anak PAUD ya, lebih baiknya belajar itu sambil bermain. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan bahan ajar multimedia. Oke. Kemudian bagaimana cara Ibu membuat bahan ajar untuk anak yang mempunyai kemampuan berbeda? Nah, untuk anak yang memiliki kemampuan mungkin lebih dari temannya ya, saya mungkin memberikan bahan ajar yang berbeda atau lebih di atasnya itu. Kalau untuk anak yang kurang atau sulit memahami lebih cepat, saya gunakan bahan ajar yang lebih banyak mengandung gambar. Kemudian bagaimana cara Ibu menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak? Nah, saya kebetulan karena mengajar di PAUD, saya menentukannya dari usia mereka ya, karena mereka kan masih anak PAUD. Jadi bahan ajar yang saya gunakan itu yang menarik, harus menarik agar anaknya itu mudah memahami, tidak mudah bosan, dan harus dilakukan dengan bermain juga agar anaknya lebih semangat untuk belajar. Oh, baiklah. Sudah selesai wawancaranya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, di sini saya Sally Nurlita akan melakukan observasi wawancara bersama dengan Ibu Siti Fatimah. Yang pertama, saya ingin bertanya Bu, bahan ajar apa yang digunakan di jenjang kelas 1 SD? Kalau di sini kalau ngajar kelas 1 biasanya saya memakai bahan ajar yang pertama bisa dari media cetak ya. Anak dibuatkan bahan ajar dari kayak LKPD bahan ajar 1 lembar terus diberikan kepada siswa. Selain itu bisa berupa kadang berupa audio ya, kita setelkan musik misalnya materi tentang kalau saya megang agama ya, misalnya materi tentang bacaan syahadat itu kita perdengarkan langsung audio, kita setelkan audio pakai salon supaya suaranya jelas, jadi anak-anak bisa tumbuh semangat untuk belajar. Jadi bisa dari media cetak ataupun audio, kadang juga berupa video juga. Jadi seperti itu. Menurut sampean lebih cocok bahan ajar cetak atau multimedia? Kalau menurut saya semua bahan ajar itu cocok tergantung dengan keadaan ataupun tergantung dengan materi apa yang akan diajarkan. Misalnya kalau media cetak seperti buku atau printinan atau seperti gambar itu cocok ketika untuk materi misalnya SPDT kita untuk mewarnai ya kan. Nah, kemudian misalnya media video itu juga cocok ketika untuk
sholat dulu, kita tonton dulu ini videonya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara sampean membuat bahan ajar untuk anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda? Nah, kalau di kelas 1, misalnya anak itu kan membacanya ada yang sudah lancar, ada yang belum ya. Kalau untuk anak yang sudah lancar, kita buatkan bahan ajar, misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia kita buatkan teks yang agak panjang ya, yang apa itu namanya kalimatnya panjang, yang kosakatanya ada yang huruf mati. Ya, kalau yang untuk anak yang apa itu namanya kurang, perkembangannya kurang, kan kemampuannya berbeda, itu kita buatkan sendiri juga yang kalimatnya pendek, yang ya kita tambahkan sedikit yang agak susah, nanti kita ajarkan. Jadi kita nanti anak mampu satu-satu membaca, jadi kan yang dibaca itu berbeda dengan anak yang lain. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara sampean menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak? Ketika saya di kelas 1, bahan ajar yang cocok untuk anak, misalnya kelas 1 itu saya memegang pelajaran fikih misalnya, itu tentang materinya tentang wudhu ataupun sholat lah ya. Nah, kalau kelas 1, kalau di apa itu namanya di kelasnya di desa itu biasanya bacaan sholatnya itu apa itu namanya tentang hikmah, tentang pengertian, itu kita ajarkan sekilas saja. Yang penting kita ajarkan pertama itu kita pilih yang benar-benar berguna untuk sehari-hari. Misalnya niat sholat itu harus kita kuasai benar, kita nggak usah perlu panjang lebar cerita banyak tentang apa itu namanya yang sholat dan sebagainya, rukun-rukun itu mungkin 1-2 masuk ya, tapi kalau terlalu banyak anak nanti mungkin akan bingung ya. Kita langsung praktekkan aja niat sholat, kita hafalkan sama-sama, nanti anak itu akan terbiasa. Setelah itu doa istighfar dan seterusnya bacaan sholat. Baiklah, di sini saya Najwa Tasima Sabila dengan Bapak Muhammad Hasan Al-Baik. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi. Pertanyaannya Pak, biasanya bahan ajar apa yang Bapak gunakan untuk kelas 5? Kelas 5 bahan ajar. Bahan ajar yang kita gunakan di sekolah itu kita yang pertama diajarkan itu buku LKS atau buku tema untuk anak-anak dan ada pegangan guru. Terus yang bahan ajar yang kedua melalui media online atau bentuk video atau juga yang berbentuk alat peraga. Kemudian Bapak cocok bahan ajar cetak atau multimedia untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak sebenarnya itu cocok dengan yang sekarang itu anak-anak itu yang mode bergerak. Kalau hanya membaca itu sekarang sudah tidak menarik untuk anak. Karena si anak itu sukanya menonton atau melihat sesuatu yang sesuatu yang baru, video pendek seperti itu, atau memahami sebuah cerita. Kalau biasanya disebut dengan menganalisis sebuah cerita video, seperti itu. Contohnya seperti itu. Harus tidak semua itu sama. Dan ada anak yang memang karakternya suka membaca. Ya seperti biasa lah. Sampai kelas itu pasti beda-beda. Dia karakternya suka membaca. Jadi kalau disuruh baca dia langsung tangga. Ada yang karakternya kalau anak laki-laki itu sukanya suruh bermain dulu. Itu praktisnya itu harus dilihatkan dengan multimedia, harus dengan gambar dulu, dengan video dulu, baru dia seperti itu. Ya sebenarnya semua cocok untuk anak, tapi lebih ke multimedia.
Lalu bagaimana cara Bapak membuat bahan ajar untuk anak yang mempunyai kemampuan berbeda? Bahan ajar dan kemampuan berbeda. Kemampuan berbeda biasanya menggunakan, yaitu kalau yang suka membaca itu ya kita cukup memberikan materi membaca. Tapi kalau dia yang suka bermain, kita ajak bermain dulu. Terus yang ketiga, kalau dia suka melihat gambar, nah itu pakai PowerPoint, bisa pakai video, bisa itu beberapa materi pelajaran itu digunakan bahan ajar yang berbeda-beda. Jadi supaya tidak bosan. Kalau terkait anak-anak yang berbeda, ini ya harus gurunya yang bisa memahami anak. Kalau anak ini berarti nanti kita pakai rumus yang bermain dulu, terus yang ini nanti suruh baca, terus yang ini nanti suruh keluar, kita belajar di dalam ruangan, keluar ruangan, nanti seperti itu. Kemudian bagaimana cara Bapak menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak dan diberikan anak? Menentukan bahan ajar, yang pertama kita sesuaikan dulu materinya apa, ya pelajarannya apa. Terus yang kedua, kita bisa memanfaatkan teknologi, bisa pakai ini dan ya pada zaman sekarang ada AI. Kalau kadang itu kalau kita mengalami sendiri juga bisa kita manfaatkan AI. Jadi kita gunakan AI bagaimana cara mengalami kemampuan atau bagaimana cara membuat bahan ajar, itu kita manfaatkan. Ya kita cari, ya kalau sekarang sudah ada media online ya kita manfaatkan online itu bagaimana supaya bahan ajar kita itu lebih menarik, terus mudah. Baiklah, itu tadi hasil observasi kami.